Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Dikalifah, non NPM 231415170 dari kelompok 10, ingin menjelaskan tentang pengertian data vektor dan data raster. Sebelumnya, dalam sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG, data spasial adalah data yang merepresentasikan lokasi dan objek di permukaan bumi. Ada dua model, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor ini merepresentasikan objek geografis seperti jalan, sungai, atau batas wilayah. Dan ini menggunakan koordinat X atau Y yang presisi. Nah, untuk data vektor ini, objek disajikan dalam bentuk geometris dasar seperti ada titik, garis, dan area. Atau kalau titik itu biasa disebut kalau titik itu poin, kalau garis itu line atau polyline, dan area itu polygon. Nah, model ini tuh ideal untuk objek yang memiliki batas yang jelas dan diskret. Selanjutnya ada data raster yang merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi atau grid, sel atau piksel yang seragam dan bersebelahan. Nah, data raster ini setiap pikselnya tuh menyimpan nilai tunggal yang mewakili suatu atribut, misalnya nih kayak ketinggian, suhu, atau kode jenis penutup lahan pada suatu lokasi. Nah, model ini tuh ideal untuk merepresentasikan fenomena yang bervariasi secara kontinu di ruang seperti elevasi atau suhu. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis data vektor dan data raster. Nah, jenis-jenis data vektor ini diklasifikasikan berdasarkan dimensi geometrisnya. Yang pertama itu ada titik atau biasa disebut poin. Dan ini tuh digunakan untuk lokasi yang tidak memiliki dimensi atau terlalu kecil untuk diwakili sebagai area pada skala peta. Contohnya tuh sumur, menara, atau pusat kota. Selanjutnya itu garis atau biasa disebut juga line atau juga polyline. Nah, digunakan untuk fitur linear yang memiliki panjang area tetapi tidak memiliki lebar. Contohnya nih kayak jalan, sungai, atau jalur pipa. Yang ketiga yaitu area atau polygon, digunakan untuk fitur yang memiliki batas tertutup dan juga merepresentasikan suatu wilayah. Contohnya nih batas danau, batas administrasi, atau kawasan hutan. Nah, untuk praktikum yang dilakukan oleh kami ini seperti batas fakultas begitu. Selanjutnya itu jenis-jenis data raster. Nah, data raster ini diklasifikasikan berdasar sumber dan jenis informasinya. Yang pertama yaitu citra penginderaan jauh. Data yang didapatkan dari sensor satelit atau pesawat, contohnya nih citra Landsat, Sentinel, atau foto udara. Jadi ini menggunakan properti pesawat untuk mengambil data. Yang kedua yaitu model ketinggian digital atau DEM, Digital Elevation Model. Nah, data ini setiap pikselnya menyimpan nilai ketinggian di atas permukaan laut, contohnya tuh SRTM atau Aster GDEM. Nah, yang terakhir itu data tematik terselubung. Raster yang nilainya mewakili klasifikasi atau tema. Contohnya nih, peta klasifikasi penutup lahan atau peta kepadatan penduduk dalam format piksel. Jadi setiap piksel dalam pemetaan ini sangat amat penting ya. Jadi kalau misalkan kekurangan piksel itu bisa jadi problem besar. Saya Muhammad Asad Kadafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan data vektor dan data raster. Yang pertama ini mulai dari cara mendapatkan data vektor. Yang pertama ada digitalisasi atau digitalisasi peta. Ini merupakan suatu proses mengubah peta kertas atau citra raster menjadi bentuk digital. Nah, ini cara kerjanya itu dengan kita menggambar ulang objek seperti jalan, sungai, ataupun batas-batas wilayah langsung di layar komputer menggunakan software SIG, misalnya ArcGIS dan QGIS. Nah, tujuannya ini agar data bisa digunakan untuk analisis spasial secara digital dan lebih akurat.
Nah, contoh dari digitalisasi ini seperti menggambar ulang batas desa dari peta cetak menjadi data digital berbentuk garis atau line di laptop atau di komputer. Nah, lalu cara yang kedua ada survei lapangan. Survei lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan menggunakan alat GPS. Nah, GPS ini akan mencatat koordinat titik dari objek yang kita ukur seperti jembatan, sungai, ataupun tiang. Data ini kemudian dimasukkan ke komputer dalam bentuk foto vektor. Nah, contoh dari survei lapangan ini tuh seperti yang kita lakukan mencatat posisi pohon besar atau batas tiang saat melakukan survei di lapangan. Lalu yang ketiga ada pengunduhan dari geoportal. Kita juga mendapatkan data vektor dengan mengunduh dari situs resmi ataupun penyedia data online lainnya. Nah, ada beberapa sumber populer yang biasa digunakan dalam pengunduhan geoportal ini. Yang pertama ada BIG atau Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan data resmi dari pemerintah Indonesia yang bisa kita akses dengan mudah. Lalu yang kedua ada OpenStreetMap. Ini data peta yang digunakan bersama oleh pengguna di seluruh dunia. Nah, format yang umum biasa diunduh ini biasanya dalam bentuk format save file atau biasa kita kenal dengan SHP. Contohnya ini mengunduh data batas kabupaten, misalnya kabupaten Gedong Menang dari situs BIG untuk digunakan dalam analisis SIG atau Sistem Informasi Geografis. Terus yang terakhir ada konversi atau geoprocessing. Nah, metode ini dilakukan dengan mengolah data yang sudah ada untuk menghasilkan data vektor baru. Misalnya dari data raster atau vektor lain, kita bisa membuat kayak buffer atau zona jarak di sekitar sungai ataupun jalan. Terus ada klip, itu area tertentu dari peta yang lebih luas, atau mengubah data raster menjadi vektor. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi analisis di perangkat lunak SIG. Dan contohnya ini seperti kita membuat area perlindungan 100 meter di sekitar sungai menggunakan fungsi buffer. Lalu selanjutnya ini cara mendapatkan data-data dari raster. Ada beberapa cara. Yang pertama ada penginderaan jauh atau remote sensing. Ini data raster ini paling sering diperoleh dari penginderaan jauh ini. Itu dengan cara pengambilan data menggunakan sensor satelit atau menggunakan drone. Nah, sensor ini merekam pantulan cahaya dari permukaan bumi, kemudian diubah menjadi citra digital. Nah, citra tersebut ini bisa menunjukkan berbagai informasi seperti kebutuhan lahan, vegetasi, ataupun suhu di permukaan bumi. Nah, contoh dari penginderaan jauh ini seperti citra satelit Landsat atau Sentinel yang digunakan untuk memantau perubahan hutan dan lahan. Lalu yang kedua ada scanning atau penyiaman peta. Nah, proses ini dilakukan dengan menyimpan peta kertas atau analog dalam bentuk digital. Ini menggunakan alat scanner tersebut. Nah, hasilnya berupa gambar digital, format raster yang bisa disimpan dalam format seperti JPG ataupun PNG. Nah, contohnya itu menycan peta topografi lama untuk dijadikan peta digital. Terus yang ketiga ada pengunduhan atau download data raster secara langsung. Data raster juga sama seperti data vektor, dapat diunduh langsung dari situs penyedia data spasial. Nah, beberapa sumber yang umum digunakan dalam pengunduhan data raster ini, yang pertama ada USGS Earth Explorer, itu menyediakan citra satelit dan DEM atau Digital Elevation Model. Terus yang kedua ada Google Earth Engine, seperti platform analisis citra satelit global. Yang ketiga ada geoportal pemerintah. Ini mirip-mirip kayak BIG tadi yang pertama. Ini merupakan sumber resmi dari Geospasial Nasional. Contoh dari pengunduhan ini seperti pengunduhan citra DEM untuk menganalisis bentuk dan ketinggian permukaan tanah. Terus yang keempat ada analisis SIG. Nah, SIG ini merupakan bentuk pengolahan data raster. Selain pengambilan data dari luar, kita juga bisa membuat data raster baru dari hasil analisis SIG tersebut. Caranya dengan mengolah data raster yang sudah ada menggunakan berbagai fungsi analisis. Ini contohnya seperti analisis kelerengan atau slope, itu dari data DEM tersebut. Terus ada klasifikasi citra, ini untuk membedakan jenis tutupan lahan, kayak mau klasifikasi ini gitu. Terus ada perhitungan indeks vegetasi atau NDVI, ini untuk menilai kondisi tanaman. Nah, contoh dari analisis SIG yang pengolahan data raster ini, contohnya seperti membuat peta kelerengan dari DEM untuk menentukan tingkat kemiringan lahan. Oke, selanjutnya saya Imelda Putri Wulandari dengan MPM 231415163 akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan data vektor dan raster. Kelebihan vektor sendiri itu memberikan akurasi posisi yang tinggi karena menggunakan koordinat X, Y yang tepat. Representasi geometris objek atau bisa disebut titik, garis, area itu sangat jelas dan mudah dibaca untuk fitur dengan
batas yang tegas atau discrete. Lalu selanjutnya topologi data, yaitu hubungan spasial antar objek dapat disimpan dan dianalisis. Contohnya analisis jaringan jalan. Kekurangan vektor sendiri yaitu struktur data yang kompleks karena melibatkan penyimpanan koordinat dan informasi topologi. Lalu kurang efisien dalam mempresentasikan fenomena yang bervariasi secara kontinu seperti suhu atau evaluasi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan data raster. Kelebihannya sendiri struktur data sederhana, yaitu matriks, baris, dan kolom, sehingga mudah diolah menggunakan aljabar peta. Selanjutnya sangat baik mempresentasikan variasi spasial secara kontinu dan gradual, yaitu perubahan elevasi, suhu, tutupan lahan. Selanjutnya proses akuisisi melalui citra satelit atau foto udara cenderung lebih cepat. Kekurangan raster sendiri yaitu akurasi posisi tergantung pada ukuran piksel, yaitu resolusi spasial. Batas objek terlihat bergerigi atau jagged. Lalu selanjutnya ukuran file bisa sangat besar, terutama untuk citra resolusi tinggi. Lalu yang terakhir analisis topologi dan jaringan sudah dilakukan. Berikut adalah materi-materi dari mata kuliah atau praktikum pemetaan. Terima kasih.